A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati PCINU Korea Selatan, yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta yang telah mengikuti lomba pada kali ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesehatan pada kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal. Para sahabat hadirin yang saya hormati, banyak orang yang berpendapat membicarakan tentang sesuatu yang telah ada dalam pola pikirnya, lalu mereka ucapkan dalam mulutnya, tetapi dalam pengamalan kehidupan sehari-harinya mereka tidak menandakan, berbeda dengan apa yang telah dia ucapkan. Seperti apa contohnya? Seperti Islam rahmatan lil alamin. Banyak orang yang telah kesana kemari berpendapat, ceramah atau apa saja, mengartikulasikan arti rahmatan lil alamin, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak menandakan Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu, marilah kita kupas bersama definisi rahmatan lil alamin. Kita garis bawahi rahmat. Rahmat adalah ungkapan rasa sakit hati karena melihat ketidakberdayaan sesuatu, dan rasa sakit inilah mendorong rasa sakit yang tadi untuk mengobati rasa sakit dalam dirinya. Itu dalam konteks yang dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat anugerah yang bersifat positif, dan anugerah ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Jadi umat muslim mendapatkan rahmat, binatang, pohon, dan lain sebagainya. Bahkan benda mati pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya benda yang mati itu adalah hidup, tetapi pengetahuan kita hanya terdapat pada penglihatan kita saja. Para sahabat hadirin yang saya hormati, sifat Allah itu memiliki sifat yang paling sempurna, tercantum dalam kata Ar-Rahman. Di sana sifat yang paling sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita selalu disunahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk menandakan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman. Baiklah, paham sampai di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam kutipan ayat berikut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, kami tidak mengutus engkau terkecuali membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi saya rasa itu kurang tepat, karena banyak orang yang mengartikan seperti itu. Karena arti yang lebih tepat itu adalah kami tidak mengutus engkau terkecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau kita mengartikan seperti itu lebih cocok. Karena Allah selaku yang menyuruh Nabi Muhammad adalah rahmat. Nabi Muhammad yang sebagai pembawa juga adalah rahmat. Dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga adalah rahmat. Jadi keseluruhannya adalah rahmat. Jadi paham sampai di sini ya. Jangan sampai kita mengartikulasikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan pola pikir kita saja, dengan apa yang kita pantas dalam pola pikir kita saja. Para sahabat hadirin yang saya hormati,
itu bukan cuma lafaz yang tadi. Lafaz Allahu Akbar pun kita sering gunakan dalam kata-kata yang salah penempatannya. Seperti apa contohnya? Kita menggunakan lafaz Allahu Akbar pada saat ingin berdemo, ingin membunuh orang, ingin mencuri. Nah, itu salah satu penempatan yang sangat salah, kurang tepat. Dan itu bukan cuma lafaz Allahu Akbar, tapi subhanallah pun kita kurang tepat dalam menempatkannya. Seperti kita gunakan lafaz subhanallah ketika saat melihat cewek cantik dan lain sebagainya. Kita malah ucapkan subhanallah. Itu kan kurang tepat. Seharusnya lafaz subhanallah digunakan pada saat kita melihat keburukan, lalu kita harus ingat kepada Allah, lalu kita mengucapkan subhanallah. Begitupun tadi Allahu Akbar. Penempatan yang tepat adalah pada saat kita mendengar atau kebagusan atau melihat kebagusan Allah, maka kita mengucapkan Allahu Akbar sambil bergemetar hati kita. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dia mendengar ayat-ayat Allah atau lafaz Allah, bergemetar hatinya. Sudah jelas di sana. Baiklah, paham ya sampai di sini? Jadi, agama Islam itu adalah agama yang damai, sesuai dengan arti agama. A artinya tidak, dan gama artinya kacau. Jadi bisa diartikan agama adalah tidak kacau. Para sahabat hadirin yang saya hormati. Tapi mengapa sih sampai sekarang kita belum melaksanakan apa itu rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari kita? Adalah salah satu penyebabnya adalah umat Islam lebih mementingkan suatu perkara yang bersifat ritual. Seperti apa contohnya? Sholat 5 waktu, sholat tahajud, naik haji, tanpa memikirkan suatu perkara yang bersifat sosial. Seperti apa contohnya? Membantu fakir miskin, membangun musola, dan lain sebagainya. Ketimbang kalau kita naik haji secara berkali-kali atau umroh, lebih baik kita alokasikan uang kita untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat daripada ketimbang kita naik haji secara berkali-kali. Betul apa betul? Para sahabat hadirin yang saya hormati, Islam rahmatan lil alamin ini sungguh dirasakan pada saat Rasulullah SAW memimpin Madinah. Karena kenapa? Di dalam Madinah terdapat banyak macam ragam agama, suku, dan ras yang dikumpulkan dengan piagam Madinah. Rasul ikat dengan piagam Madinah, makanya tidak ada keributan di sana. Sampai-sampai umat muslim pun keliru untuk mencari apakah ini muslim, apakah non-muslim. Maka Rasulullah SAW memberi kesepakatan untuk memanjangkan jenggot umat muslim sebagai tanda bahwa itu muslim. Para sahabat hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah ba'da kedua setelah Madinah yang menyebarkan rahmatan lil alamin. Karena kenapa? Di Indonesia terdapat banyak macam ragam agama, suku, dan ras yang disatukan dengan Pancasila. Maka kita jangan sampai keliru, jangan sampai kita tidak bangga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Makanya jangan heran kalau melihat atau mendengar Banser yang jaga gereja itu bagian dari Indonesia, sebagian untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Para pejuang pun mengajarkan kita untuk mengucapkan rahmatan lil alamin. Para sahabat hadirin yang saya hormati, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.